Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Supriyadi. Saat ini kita akan mempelajari terkait dengan tax ratio, di mana saya membaca laman cnbc.com. Itu di sana tertulis Ibu Sri Mulyani berdebat dengan DPR terkait dengan target pajak Pak Prabowo di tahun 2025, di mana Bu Sri Mulyani bersikeras untuk menghapus roadmap tax ratio 23%. Dengan Bu Sri Mulyani menghapus roadmap tax ratio 23%, berarti Bu Sri Mulyani punya tujuan terkait dengan penghapusan tax ratio tersebut. Di sini terlihat DJP menyampaikan analisis kebijakan dan roadmap target tax ratio yang lebih tinggi, yaitu 12% sampai dengan 23%. Ini masih dikutip dari lamannya CNBC 11 Juni 2024. Kemudian Bu Sri Mulyani mengaku tujuan dari penghapusan roadmap tax ratio 23% tersebut adalah kekhawatiran beliau bila angka 23% tersebut tetap masuk ke dalam roadmap tersebut, maka kesimpulannya menjadi sinyal negatif jika tidak tercapai. Sebenarnya apa sih tax ratio itu? Dilihat dari definisinya, tax ratio itu adalah perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Tax ratio memiliki definisi lain. Di sini diantaranya adalah tax ratio bukan hanya sekedar angka statistik, melainkan juga mencerminkan hubungan yang kompleks antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks ekonomi suatu negara. Kemudian juga tax ratio ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu negara mampu mengumpulkan pajak dibandingkan dengan total produksi ekonominya. Kemudian juga tax ratio ini terdiri dari beberapa komponen, yakni komponen utama termasuk di dalamnya itu ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung ini diterapkan langsung pada pendapatan individu dan pada perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tax ratio itu antara lain yang pertama adalah faktor yang bersifat makro dan faktor yang bersifat mikro. Faktor yang pertama adalah bersifat makro, diantaranya misalnya saja tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Kemudian faktor yang bersifat mikro, diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dengan petugas pajak. Setelah kita mempelajari terkait dengan tax ratio ini dalam konteks pengukurannya diukur dengan jumlah penerimaan pajak dibagi dengan produk domestik bruto, di mana produk domestik bruto itu diukur dalam 3 pendekatan utama, yakni yang pertama pendekatan produksi. Apa itu pendekatan produksi? Mengukur nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri selama satu periode waktu. Pendekatan ini melibatkan jumlah produksi dari berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang kedua itu mengukur nilai semua penghasilan yang diterima oleh faktor produksi dalam proses produksi, misalnya saja upah pekerja, keuntungan perusahaan, dan pajak yang dikurangkan oleh subsidi. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu adalah diukur dengan total pengeluaran untuk barang dan jasa dalam suatu negara, di mana mencakup konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, belanja pemerintah, dan saldo ekspor
impor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan faktor selain dari faktor makro dan mikro dari tax ratio, diantaranya adalah struktur pajak nasional. Di sini struktur pajak nasional ini mempunyai peran penting, di mana negara dengan sistem pajak yang efisien dan adil cenderung memiliki tax ratio yang lebih tinggi. Ini tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik juga memiliki peran penting. Kemudian dari sistem perpajakannya, sistem perpajakan yang transparan dan mudah dikelola mendukung peningkatan tax ratio. Yang ketiga, ada administrasi pajaknya. Administrasi pajak yang baik tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, namun juga mengurangi resistensi terhadap kewajiban perpajakan. Dari mulai tahun 2017, tax ratio kita mencapai 9,89% dan meningkat pada tahun 2018 yang menjadi 10,24%. Kemudian pada tahun 2019, rasio pajak kembali menurun menjadi 9,76% dan mencapai titik terendah itu ketika pada saat COVID pada tahun 2020 sebesar 8,33%. Sementara tax ratio kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 9,12%. Seiring dengan pemilihan ekonomi pasca pandemi, tax ratio ke depan akan tergantung pada pemilihan perekonomian dalam negeri, karena penerimaan pajak suatu negara akan tumbuh apabila ekonomi kembali sehat. Dilihat dari tax ratio tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 10,38%. Namun pada tahun 2023 tercatat sebesar 10,21%, yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2022. Tercatat penerimaan perpajakan di tahun 2023 berhasil menembus di angka 2.155,4 triliun. Angka tumbuh menjadi 5,4% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2.034,5 triliun. Sehingga dianggap kinerja perpajakan ini didorong dalam upaya menjaga efektivitas dan penguatan implementasi undang-undang harmoni perpajakan. Demikian sekilas terkait dengan tax ratio. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, thank you so much.